Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para purna bakti pejuang bangsa. Kami mohon perhatiannya sejenak untuk menghentikan segala aktivitas yang sedang Anda lakukan. Tariklah napas perlahan, tenangkan pikiran, dan dengarkan setiap kalimat ini dengan saksama. Karena informasi yang akan kami sampaikan hari ini bukanlah sekadar kabar angin, bukan isu yang tidak jelas, sumbernya di grup-grup pesan singkat, dan bukan pula janji kosong tanpa kepastian hukum. Hari ini adalah hari di mana penantian panjang jutaan pensiunan di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, akhirnya menemukan titik terang yang sangat nyata. Kita semua tahu bahwa selama berbulan-bulan, bahkan bagi sebagian bapak dan ibu, terasa seperti bertahun-tahun. Ada satu pertanyaan besar yang terus mengganjal di hati. Apakah dana rapel kenaikan gaji itu benar-benar akan ada? Atau hanya sekadar wacana yang akan terus ditunda? Kami sangat memahami perasaan bapak dan ibu yang setiap pagi mungkin langsung mengecek saldo di anjungan tunai mandiri, yang setiap ada notifikasi di ponsel jantungnya berdebar, berharap itu adalah kabar pencairan, atau bagi mereka yang sudah terlalu sering kecewa, hanya bisa bertanya dalam hati, tanpa berani berharap terlalu tinggi lagi. Namun, hari ini keraguan dan ketidakpastian itu akhirnya dijawab dengan tegas oleh pemerintah Republik Indonesia, yang secara resmi memastikan bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan telah dicairkan secara serentak dan sistematis. Ini bukan lagi sebuah rencana yang masih digodok, bukan lagi status akan segera, dan bukan pula dalam tahap proses administrasi yang tidak kunjung usai, melainkan sebuah tindakan nyata yang sudah dijalankan di lapangan melalui koordinasi ketat antara Kementerian Keuangan dan PT Taspen sebagai lembaga resmi yang diberikan amanah oleh negara. Kepastian ini datang dengan dasar hukum yang sangat kuat, bukan berasal dari tangkapan layar media sosial yang tidak jelas asal-usulnya, melainkan sebuah keputusan negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan para purna bakti yang telah menghabiskan masa produktifnya untuk mengabdi pada bangsa ini. Proses menuju pencairan ini memang memakan waktu yang tidak singkat, karena pemerintah harus memastikan verifikasi data dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar tidak ada satupun rupiah yang salah sasaran. Sistem komputerisasi harus disesuaikan, administrasi harus disahkan satu persatu dari tingkat pusat hingga ke daerah, dan koordinasi dengan perbankan mitra harus dipastikan tanpa celah demi menghindari risiko hukum atau penyalahgunaan di kemudian hari. Bapak dan Ibu perlu memahami dengan sangat jelas sejak awal bahwa dana rapel ini bukanlah sebuah hadiah, bukan bantuan sosial yang bersifat sukarela, dan bukan pula bentuk kebaikan hati sesaat dari pemerintah, melainkan dana ini adalah hak penuh Bapak dan Ibu yang lahir dari kebijakan penyesuaian gaji yang telah ditetapkan namun berlaku surut. Artinya, selama masa transisi beberapa bulan terakhir, gaji pensiun yang Bapak dan Ibu terima masih menggunakan angka nominal lama, padahal aturan baru yang menaikkan besaran gaji tersebut sudah sah secara hukum, sehingga selisih antara nominal lama dan nominal baru itulah yang kini dikumpulkan dan dibayarkan sekaligus dalam bentuk dana rapel. Negara menegaskan dengan segala otoritasnya bahwa dana ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan, tanpa ada alasan untuk ditahan, dipotong, dialihkan, atau dijadikan alat kepentingan oleh pihak manapun. Karena pemerintah menyadari betul bahwa di balik angka-angka yang masuk ke rekening tersebut, terdapat kehidupan nyata yang harus terus berjalan.
Ada obat-obatan yang harus dibeli demi menjaga kesehatan di usia senja. Ada tagihan listrik dan air yang harus dilunasi tepat waktu. Ada kebutuhan pangan yang harganya terus bergerak. Dan mungkin ada cucu-cucu yang sedang menunggu uang sekolah. Atau sekadar uang jajan dari kakek dan neneknya. Spektrum penerima dana rapel ini sangatlah luas. Mencakup seluruh pensiunan aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri yang masih aktif menerima tunjangan bulanan. Bahkan negara memberikan perlindungan yang sama kepada para janda, duda, serta anak yatim piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris sah dari para pensiunan yang telah wafat. Semua data penerima ini telah terintegrasi dalam sistem nasional Peti Taspen yang diperbarui secara berkala melalui proses audit yang ketat, sehingga pencairannya dapat dilakukan tanpa menuntut bapak dan ibu untuk mengantre di kantor, tanpa perlu mengisi formulir baru yang melelahkan, dan tanpa perlu melakukan pengajuan ulang yang rumit. Pemerintah telah menerapkan sistem transfer langsung atau direct transfer ke rekening masing-masing yang selama ini digunakan untuk menerima gaji bulanan selama status kepesertaan bapak dan ibu tetap aktif dan valid dalam sistem database kependudukan dan kepegawaian. Keputusan menggunakan sistem otomatisasi ini diambil dengan satu pertimbangan kemanusiaan yang utama, yakni kondisi fisik para pensiunan yang mayoritas sudah lanjut usia, di mana negara tidak ingin melihat bapak dan ibu harus kelelahan berdiri dalam antrean panjang di bank, menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus administrasi, atau terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Teknologi di sini digunakan sebagai alat untuk mempermudah hidup, sehingga bapak dan ibu cukup memantau saldo melalui layanan ATM terdekat, fasilitas SMS banking, atau aplikasi mobile banking bagi yang sudah terbiasa dengan gawai modern. Bagi bapak dan ibu yang mungkin merasa kurang akrab dengan teknologi digital, kami sangat menyarankan agar meminta bantuan kepada anggota keluarga terdekat, anak atau cucu, untuk membantu mengecek status saldo tersebut demi memastikan prosesnya berjalan aman dan transparan tanpa ada intervensi dari pihak luar yang tidak dikenal. Namun, ada satu kejujuran yang harus kami sampaikan, bahwa nominal yang diterima oleh setiap orang dipastikan tidak akan sama, dan perbedaan ini seringkali memicu kesalahpahaman atau rasa cemburu di antara sesama pensiunan. Kami perlu menegaskan bahwa perbedaan nominal tersebut bukanlah sebuah kesalahan sistem atau bentuk ketidakadilan, melainkan hasil perhitungan matematis berdasarkan faktor-faktor objektif seperti golongan pangkat terakhir saat masih aktif, masa kerja golongan, serta jumlah tunjangan keluarga yang melekat pada masing-masing individu. Semua perhitungan ini dilakukan oleh sistem komputer yang sudah diprogram sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji, sehingga margin kesalahan manual hampir tidak ada. Dan jika bapak dan ibu membutuhkan rincian detail mengenai jumlah yang diterima, semuanya bisa diakses secara terbuka melalui aplikasi Taspen Mobile atau dengan bertanya langsung kepada petugas di Bank Mitra Taspen dengan membawa dokumen identitas yang sah. Prinsip transparansi menjadi landasan utama negara dalam hal ini karena ketidakjelasan informasi adalah celah bagi munculnya keresahan di masyarakat. Namun, di tengah sukacita diterimanya dana rapel ini, ada satu kewajiban vital yang seringkali dianggap sepele, namun berakibat fatal jika diabaikan, yaitu proses otentikasi diri secara berkala. Otentikasi bukanlah sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen keamanan negara untuk memastikan bahwa dana pensiun benar-benar diterima oleh orang yang masih hidup dan masih berhak secara hukum.
yang dapat dilakukan melalui pemindaian wajah di ponsel atau verifikasi fisik di bank mitra. Jika autentikasi ini gagal dilakukan dalam periode tertentu, sistem akan secara otomatis melakukan pemblokiran sementara terhadap pencairan dana yang seringkali salah diartikan oleh para pensiunan sebagai penghapusan hak. Padahal itu hanyalah langkah pengamanan yang akan segera terbuka kembali setelah data divalidasi ulang. Peran keluarga, terutama anak dan cucu, menjadi sangat krusial dalam mendampingi para pensiunan melakukan autentikasi ini agar hak finansial mereka tetap terjaga dan tidak terputus di tengah jalan. Selain itu, kami juga harus memberikan peringatan keras mengenai ancaman penipuan yang biasanya meningkat tajam. Setiap kali ada kabar pencairan dana besar dari pemerintah, di mana para oknum tidak bertanggung jawab, seringkali menyamar sebagai petugas resmi yang menawarkan percepatan pencairan atau meminta data rahasia seperti nomor PIN ATM dan kode OTP. Harap diingat dengan sangat kuat bahwa pihak perbankan maupun PT Taspen tidak pernah dalam kondisi apapun meminta data pribadi yang bersifat rahasia melalui saluran telepon atau pesan singkat. Sehingga jika ada yang melakukan hal tersebut, itu adalah upaya penipuan yang harus segera diabaikan dan dilaporkan. Dana rapel ini adalah simbol kehadiran negara sebagai bentuk penghargaan atas puluhan tahun masa bakti Bapak dan Ibu yang telah memberikan keringat dan pemikiran bagi kemajuan bangsa ini, sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga daya beli di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Dengan manajemen keuangan yang bijak, dana ini bisa menjadi penyambung nafas bagi kebutuhan mendesak dan bukan sekadar uang yang habis dalam sekejap untuk hal-hal yang tidak bersifat mendasar. Memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita harus berbicara mengenai bagaimana menyikapi pencairan ini dengan kedewasaan finansial. Karena tidak sedikit purna bakti yang justru menghadapi masalah baru, berupa utang atau kerugian investasi setelah menerima dana rapel dalam jumlah besar. Ketika dana masuk ke rekening, seringkali muncul dorongan emosional untuk langsung membelanjakannya, demi memuaskan keinginan yang tertunda. Padahal prioritas utama seharusnya tetap pada aspek kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Di masa pensiun, biaya kesehatan adalah pengeluaran yang paling tidak terduga, namun sangat penting, sehingga sangat bijaksana jika sebagian dari dana rapel ini dialokasikan sebagai dana cadangan kesehatan atau untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter agar kualitas hidup tetap terjaga hingga usia lanjut. Selain itu, Bapak dan Ibu harus sangat waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal dalam waktu singkat, karena biasanya para penipu menargetkan para pensiunan yang dianggap memiliki dana segar, namun kurang literasi mengenai instrumen keuangan modern. Jika Bapak dan Ibu ingin mengembangkan dana tersebut, pilihlah jenis usaha yang risikonya rendah dan sesuai dengan kapasitas fisik serta hobi, sehingga masa pensiun tetap produktif, tanpa harus mempertaruhkan ketenangan batin akibat tekanan bisnis yang terlalu besar. Bagi ahli waris seperti janda, duda, atau anak yatim piatu, dana ini adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup keluarga setelah kepergian tulang punggung keluarga. Dan negara menjamin bahwa hak mereka tidak akan dikurangi, sedikit pun selama memenuhi syarat administrasi yang berlaku. Jika terjadi kendala dalam proses pencairan bagi ahli waris, segera lakukan koordinasi dengan kantor Taspen terdekat, karena biasanya masalah tersebut hanya terletak pada sinkronisasi data kematian atau surat keterangan ahli waris yang perlu diperbarui dalam sistem.
Kita juga harus menyadari bahwa penyaluran dana rapel ini dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, sehingga jika ada rekan sejawat yang sudah menerima sementara Bapak dan Ibu belum, tidak perlu panik selama status autentikasi sudah dilakukan dengan benar. Penundaan dalam hitungan hari biasanya terjadi karena antrian sistem transfer antar bank yang membutuhkan waktu untuk penyelesaian akhir atau settlement. Namun selama data Bapak dan Ibu valid, uang tersebut dipastikan akan sampai ke rekening tujuan tanpa ada potongan biaya sepeser pun. Penting juga untuk diingat bahwa jika selama beberapa bulan Bapak dan Ibu tidak melakukan penarikan uang di rekening atau tidak ada aktivitas transaksi, rekening tersebut bisa dikategorikan sebagai rekening pasif atau dorman, yang mengakibatkan transfer dana rapel akan tertolak secara otomatis oleh sistem perbankan. Jika hal ini terjadi, langkah yang harus diambil adalah mendatangi bank tempat Bapak dan Ibu biasa mengambil pensiun untuk melakukan aktivasi ulang rekening dengan membawa buku tabungan dan kartu identitas asli. Jangan pernah percaya pada pihak ketiga yang menawarkan jasa pengurusan rekening atau pencairan dana rapel dengan imbalan tertentu, karena semua layanan yang disediakan oleh negara dan bank mitra adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Kita berada di era digital, di mana informasi menyebar sangat cepat, namun seringkali bercampur dengan berita bohong. Oleh karena itu, kami mengimbau agar Bapak dan Ibu selalu merujuk pada saluran informasi resmi pemerintah atau pengumuman di kantor-kantor cabang perbankan untuk mendapatkan kebenaran informasi. Pertanggal 30 Januari 2026, pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses penyesuaian gaji ini dengan tertib, dan instruksi tersebut telah dijalankan hingga ke level teknis di daerah-daerah. Rasa aman dan dihargai adalah hal yang ingin negara berikan kepada setiap pensiunan, karena kami tahu bahwa masa pensiun bukanlah masa untuk hidup dalam kecemasan, melainkan masa untuk menikmati ketenangan setelah pengabdian panjang yang melelahkan. Langkah terakhir yang perlu kita perhatikan adalah apa yang harus dilakukan jika terjadi selisih perhitungan yang sangat mencolok setelah dana diterima, yang mungkin disebabkan oleh adanya data tunjangan keluarga yang belum diperbarui seperti anak yang sudah lewat usia tunjangan atau pasangan yang sudah wafat namun masih terdaftar. Ketidaksesuaian data semacam ini bisa berakibat pada kelebihan bayar yang di kemudian hari justru akan menjadi beban bagi pensiunan karena harus dikembalikan ke negara. Sehingga kejujuran dalam memperbarui data keluarga sangatlah penting untuk kebaikan Bapak dan Ibu sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa ada yang tidak sesuai, jangan ragu untuk meminta cetakan rincian gaji atau slip gaji pensiun di bank atau kantor Taspen guna melihat komponen apa saja yang masuk ke dalam perhitungan rapel tersebut. Negara sangat membuka diri terhadap proses klarifikasi karena kami ingin hubungan antara pemerintah dan para purna bakti tetap harmonis dan berdasarkan rasa saling percaya yang kuat. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa dana rapel ini hanyalah salah satu instrumen kecil dari upaya besar negara dalam memuliakan para pensiunan. Dan kami berharap dana ini benar-benar menjadi berkah yang membawa manfaat nyata bagi keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Gunakanlah dana ini dengan penuh pertimbangan. Utamakan kebutuhan yang mendesak, sisihkan untuk kesehatan, dan tetaplah waspada terhadap segala bentuk upaya penipuan yang mengincar harta Bapak dan Ibu. Masa pensiun adalah masa keemasan yang harus diisi dengan rasa syukur dan kebahagiaan, bukan dengan kebingungan administratif atau kerugian finansial akibat kelalaian kecil. Kami mendoakan
agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang prima, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hari-hari dengan penuh makna. Terima kasih atas segala pengabdian yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada nusa dan bangsa selama ini. Karena apa yang kita nikmati hari ini sebagai bangsa adalah hasil dari kerja keras Bapak dan Ibu di masa lalu. Semoga informasi ini memberikan ketenangan dan kejelasan bagi kita semua, serta menjadi pengingat bahwa negara tidak akan pernah melupakan jasa para abdi negaranya, meskipun mereka telah memasuki masa purna bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.